Terus hal gila apa lagi yang lo pernah lakuin panjang hidup lo? Lebih kayak apa ya, waktu kerja mungkin ya. Waktu kerja tuh gue punya temen kerja yang agak ini juga kan, agak mungkin ya gitu. Awalnya dia goda-godain doang gitu, kayak iseng di mulut doang gitu. Cuman kan kayak gue digoda-godain gitu kan gak bisa juga kan, kayak gue jadi pengen juga gitu. Ya udah, pas lagi di gudang kalau nggak salah, itu tuh dia lagi ngecek-ngecek barang, stok barang segala macem. Gue ikut ke gudang, terus ya udah gue iseng kan, gue bilang gerah banget ya, gue buka-buka kancing tuh. Terus dia kayak ya goda-godain kata dia gitu, ntar giliran dipakai nangis gitu kan. Terus ya udah gue maju dong, kayak emang bisa gitu, emang bisa kalau main di sini. Gue penasaran karena emang gue pengen coba di tempat luar kan gitu. Ya udah akhirnya gue coba deket-deket dia, gue tempel-tempel gitu. Terus pas gue pegang tuh pas banget dia lagi bangun tuh barangnya. Terus gue bilang kayak, emang mau nyobain bang gitu, cobain aja lah di sini gitu. Terus dia kayak, gue takut lagi, gue pengen tapi gue takut gitu kan. Mana yang lagi di kantor, lagi di gudang gitu. Terus kayak ya udah, jadi kayak gue cuman ya udah sama-sama buka aja nyobain gitu. Jadi main di gudang gitu. Terus kita kan nggak tahu ya namanya, kita main di gudang asal main aja, dan itu ada CCTV, gue nggak tahu. Gitu. Jadi Terus kayak ketahuan? lebih kayak mungkin diliatin kali sama atasan kali ya. Tapi nggak ketahuan, nggak dipanggil, nggak dilaporin. Enggak gitu, cuman kayak bos jadi kayak sekarang tuh awalnya jaim. Sekarang setiap gue masuk ruangan kayak itu kancing kamu jangan terlalu ke atas ditutupinnya gitu. Belum tentu juga bos tuh ngelihat, kalau cuma ngomong gitu doang mah. Iya nggak tahu, cuman jadi kayak lebih ke ngode-ngodein gitu loh. Awalnya kan setiap ditempel-tempel dia marah tuh kayak ngapain sih kamu ini gitu. Cuman pas gara-gara abis kejadian main di gudang itu, dia tuh jadi kayak, itu kamu jangan terlalu ini gitu kata. Tapi lu nggak langsung lu samperin santronin, bapak mau gitu nggak? Enggak, belum berani dong gitu, karena sempet diomelin kan sebelumnya gitu. Terus ya udah, kalau masuk ruangan aja kayak kamu kegedean di bajunya ini segala macem gitu. Akhirnya gue coba pakai yang ketat-ketat gitu. Disuruh. Iya gitu. Cuman setiap bininya dia datang tuh ya disuruh pakai baju yang biasa aja. Ntar ada bini gue, hati-hati ya, maksudnya kayak pakai baju itu jangan yang segala macem gitu. Buaya juga dong bos lu. Iya kan. Bisa dipakai tuh kalau kayak gitu. Ini ya. Nah terus malah gue pengen nyobain gitu. Kayak Kenapa nggak ngomong? Pasti dikasih. gue kan takut gara-gara yang habis dimarahin itu, ditegur gitu. Jadi kayak ya udah, dia nggak tahu juga sih di ruangannya gitu. Dia cuman lebih sering di ruangannya gitu, pokoknya semenjak itu. Nah apalagi teman kantor gue kan juga gitu kan, kayak kadang-kadang ayo cobain lagi gitu. Cuman gue takut lah gitu. Soalnya kan di kantor kan juga ada sofa gitu. Terus dia kadang-kadang duduk di sofa gitu berdua. Kan takut CCTV. Nggak menarik kalau dia kayak sama aja dong kayak di kosan. Oh biasa aja ya? Iya, kan mau cari sensasi di luar gitu loh. Gitu. Nah, terus sekarang di mana lagi yang lo pernah melakukan sensasinya? Lebih ke itu pas di sofa itu. Jadi pas di sofa itu kan bener-bener depan kantor tuh banyak gitu. Jadi kayak di kantor tuh ada lobbynya gitu di situ gitu. Coba cuman Terbuka banget dong. Iya gitu. Cuman nggak ada orang, jadi kayak ya udah bodo amat lah, nggak peduli gitu. CCTV sama siapa itu lo mainnya? Itu sama temen gue yang hyper itu. Jadi kayak udah, gue biasa kan datang agak siang nih. Ini gue datang lebih pagi lagi, jadi orang-orang mulai pada datang. Ya udah gue main berdua gitu. Paling ke gap sama CS, nggak sengaja cleaning service, nggak sengaja ngeliat kayak aduh gitu. Cuman kayak ya udah, cuman karena mungkin gue udah bodo amat kali, udah enak, jadi kayak lanjutin aja. Walaupun gitu. ada CCTV cuek aja? Iya, udah nggak peduli gitu. Pokoknya dari situ deh bos gue jadi kayak sering di ruangannya gitu, jadi jarang keluar. Biasanya kan dia kan sering keluar tuh. Elunya kegeeran kali. Nggak tahu. Emang bos lagi sibuk kali. Nggak tahu ya, mungkin yang ada di pikirannya kayak apa dia ngeliatin dari CCTV gitu loh. Terus Kan hanya asumsi kamu belaka. iya mungkin. Nah terus udah, temen gue tuh main di sini, terus mungkin temen gue lebih ketakut kali ya, kayak gue takut nih gitu, terlalu ekstrim gitu. Bahkan gue juga pernah tuh ngajakin kayak, jadi kan kantor gue itu kan kayak ruko gitu. Dia tuh punya balkon buat keluar gitu. Terus gue kayak nggak terlihat, kayaknya nggak kelihatan nih kalau dari bawah gitu.
Terus kayaknya dari depan juga nggak kelihatan, mau coba nggak di sini gitu. Tapi tetap takut gitu. Kayak nggak berani, aneh-aneh aja gitu. Cuman nggak tahu, gue pengen aja gitu. Banyak hal yang gue mau gitu kan. Kayak nyoba Yang lo belum kesampaian, lu mau main di mana aja tuh? kayak di mungkin ada taman gitu, kayak di taman. Di taman, Iya, terus? gue tuh udah bener-bener nggak pengen yang tertutup, kayak udah bosan gitu sama Oh, suasana. intinya lu pengen main sambil diliatin orang? Nggak terlalu juga sih, nggak terlalu liatin banyak orang. Cuman lebih kayak suasana yang Public terbuka. place? Iya. Di tempat umum? Iya, kayak gitu. Gue pengen nyoba hal-hal baru kayak gitu. Cuman kayak rata-rata orang yang gue ajak nih nggak mau loh. Iya, karena kan beresiko ya. Iya. Gitu loh. Kayak takut gitu kan. Iya, bisa-bisa lu digerebek atau dibawa ke iya, kantor polisi. iya, makanya. Gara-gara kayak gitu. Jadi sama ini belum ada sama sekali ya? Belum, baru terakhir situ doang yang di Mungkin sofa. lu nggak pernah berpikir pacaran sama bule, kan bule lebih terbuka tuh. Pemikirannya lebih kayak barbar. Ciuman di mana aja, ya kan? Pelukan apa di sembarang tempat. Tapi kayak lu cocok sama bule, nggak nyoba gitu dari aplikasi kencan gitu nggak? Aku takut sih sama bule, maksudnya nggak selera ya. Berselera Karena ya? selera gue tuh yang kayak iya Cina, terus yang barangnya gede jadi segala macam. Bule gede loh barangnya. Oh iya. Bule gede. Cuman lu nggak selera liat tipikalnya. mukanya, iya. Mukanya nggak suka bule. Nggak suka gitu. Jadi kayak masih nyari-nyari mungkin yang Chinese tapi yang gede juga loh gitu. Lu nggak main aplikasi? Enggak. Aplikasi kayak carian jodoh atau ngedate gitu, kencan? Pengen apa ya, kayak ya itu pengen nyoba, paling sekalinya pengen nyoba sama ojol gitu, pengen ngecek abangnya kayak, bang nanti naik dulu ya gitu, pengen ngomong kayak, mau cobain nggak bang gitu, tapi kayak ntar abangnya marah, dilaporin atau apa. Karena belum lo coba kan? Iya sih. Kalau cobain aja ya. Nanti lu coba dulu, nanti lu datang lagi part 2 sini. Cobain dulu Cerita, nanti gitu. kalau ntar kalau mau diundang lagi kan bingung cerita apa, lu belum ada cerita ya kan? Iya sih. Ada lagi kira-kira nih? Paling gitu sih. Nah, untuk dari tadi kan lu ceritanya pokoknya begituan lu ya, intinya kan lu pokoknya intinya ingin mengeksplor diri dan ngajak siapa aja untuk melakukan hal-hal yang di luar biasa gitu kan. Tapi kan itu seputar itu terus. Apa yang bisa lu sampaikan atau poinnya supaya ada manfaat dari cerita ini untuk para orang-orang di luar sana? Apa ya, lebih Supaya jangan sampai kayak lu deh gitu. lebih kayak hati-hati aja nggak sih, kayak dari awal kalau misalkan diajakin tuh jangan mau gitu. Gitu ya. Karena bermula dari situ. Nah, itu juga yang bisa gue sampaikan adalah bapak lu sama adik tiri lu tuh kagak benar. Iya. Bener nggak? Iya sih. Karena kalau benar tuh nggak mungkin dia kayak begitu. Adik tiri, kakak tiri, ya kan? Iya benar. Kalau dia benar nggak mungkin kayak gitu. Bapak lu lagi pas ngelihat kakak lu begitu, kakaknya lu sebegituan sama lu, dia malah ngajakin dan malah lanjut. Abis itu kakak lu malah tadinya mau ngajakin ngekos malah ibaratnya bukan nginin nawar-nawarin ke temennya. Ya berarti kan gak ada yang beres tuh semua tuh, dua orang tuh. Harusnya ibu lu tahu, lu lapor sama dia kelakuan bapak lu sama kakak lu itu. Lu nggak pernah sedikit pun kayak ngasih tahu ke mak kandung lu? Enggak. Karena sekarang? Iya, karena takut ancaman sih ya. Makanya lebih baik kayak kalau diancam nggak apa-apa sih, kayak ngomong aja gitu loh, daripada keterusan kan gitu. Tapi kan nantinya lu kan sayang kan sama mak lu kan. Dan berarti kan mak lu tuh punya suami yang bejat gak Iya sih? sih. Bener gak? Iya benar. Anak tiri yang kayak begitu, apa pantas jadi pendampingnya mak lu? Tapi lu kayaknya gak terlalu peduli ya? Masing-masing sih ya kayak kalau di rumah. Nah, kayak itu. Sebenarnya pengen ngasih tahu mama juga kan, kayak ini ayah sama abang kayak gini sebenarnya. Cuman kayak ya itu karena di awalnya takut diancem gitu loh, kayak ntar mama marah kalau misalkan ini gitu segala macem gitu. Kalau mama lu ini denger, apa yang mau sampaikan untuk mama lu? Lebih kayak ya maaf ya ma, maksudnya kayak selama bertahun-tahun tuh ngebohongin gitu loh, kayak nutup-nutupin gitu yang ayah sebenarnya ngajakin main gitu, abang juga ngajakin kayak gitu, terus nggak berani buat ngomong gitu, kayak udah lah mas, ayah tuh nggak baik gitu. Pengen ngomong kayak gitu ya, tapi nggak punya keberanian. Iya nggak berani gitu, lebih kayak takut ngancurin rumah tangga gitu, jadi kayak udah diem aja, pura-pura nggak tahu gitu. Nah, kalau ayah lo
denger apa yang lu mau sampaikan, karena kan kebandelan lo ini kan akibat dari ayah lo dan kakak tiri lo kan. Iya, lebih kayak apa ya, kalau di sisi satunya tuh lebih kayak kenapa harus kayak gitu loh. Padahal kan bapak kan harusnya kan melindungi anaknya, bukan malah ngajarin yang nggak bener gitu. Tapi kalau dari sisi yang nggak benernya lebih kayak ya makasih sih gitu, jadi ngerasain enak gitu. Aduh, Makasih karena diajarin kayak gitu, jadi tahu rasanya kayak lo gitu tidak tuh enak. menyesal sedikit pun ya? Enggak Malah say thank you ya Iya, sama dia ya? malah kayak oh enak nih gitu. Kalau sama abang lo? Sama sih gitu, kayak kalau bukan karena abang yang ngajarin, jadi aku nggak mungkin berani kayak gini gitu. Jadi bisa nyobain selain sama abang sama bapak gitu. Bisa sama Unik teman-teman. juga ya nih orang ya.